Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan perdana ini ngobrol demokrasi, kita kedatangan tamu sangat istimewa, pimpinan Bawaslu RI, Dr. Frit Edward Siregar. Siap. Terima kasih nih Bang Amin. Halo kawan-kawan. Selamat datang Pak Frit di Lumajang. Gimana, sehat? Sehat Bang, alhamdulillah. Semoga Pak Amin juga sehat-sehat. Amin. Pak Frit, ini mungkin kita langsung to the point. Iya. Kalau kita lihat biografi Pak Frit ini dari anak Batak, kemudian mampu menembus S1 di UI, kemudian S2-nya di Belanda. Iya. Negara asal hukum kita kan. Iya. Kemudian program doktoral atau PhD-nya di Australia. Ini kalau menurut kami sudah sempurna ilmu hukumnya, menurut kami paripurna lah. Saya ingin tahu perjuangan Pak Frit bisa sampai. Wah ini pertanyaannya panjang betul nih ya. Pertanyaannya sebentar tapi jawabannya mungkin panjang ya. Halo kawan-kawan, saya Frit Siregar, saya anggota Bawaslu. Saya mengucapkan terima kasih ini kepada teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Lumajang yang sudah mengundang kami dan juga telah menyiapkan podcast ini. Saya berharap ini menjadi kegiatan awal yang baik dan kawan-kawan bisa subscribe lah ya, bisa subscribe dan juga bisa like dan juga bisa belajar, dan kita sama-sama belajar bagaimana proses demokrasi yang sedang kita lakukan bersama-sama ya. Jadi sebenarnya kalau kebetulan memang S1 saya di UI, S2 saya di Belanda dan S3 saya di Australia. Dan kalau saya kira ya Pak Amin ya, saya itu bukan orang yang, saya merasa saya bukan orang yang pintar sih ya. Tapi saya itu orang yang pekerja keras. Ya, kalau itu saya akui saya orangnya pekerja keras. Jadi dulu kalau sekolah, karena saya tahu saya nggak pintar-pintar banget gitulah. Jadi saya suka misalnya, saya itu di SMA suka tidur jam 9, jam 8, terus saya bangun lagi jam 3, terus saya belajar lagi subuh-subuh gitu. Dan itu biasanya yang saya lakukan saat saya di kuliah ya. Kemudian pada saat saya di kuliah di UI, terus saya kerja, saya memang mau apply untuk beasiswa karena kebetulan orang tua saya tidak mampu dan saya hanya mengandalkan kemungkinan untuk bisa sekolah ke luar negeri itu apabila dibiayai oleh beasiswa. Dan zaman saya dulu itu sekarang nggak kayak sekarang, mungkin kawan-kawan sekarang punya ada namanya LPDP, ada namanya kalau untuk mau apply beasiswa atau mau juga untuk chevening untuk Inggris, dulu sangat terbatas lah. Sehingga saya tuh pingin kuliah S2, tapi saya ingin di luar negeri dan saya ingin, karena saya tidak mampu dibiayai oleh orang tua. Akhirnya saya apply beasiswa saya untuk S2 saya itu sebanyak 10 kali Bang. 10 kali? Selama 10 kali? 10 kali selama 2 tahun. Itu jadi apply untuk S2? S2-nya. Jadi saya apply beasiswa untuk ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia, Inggris, Rusia, Hungary, Ceko Republik, kemudian Slovak, jadi Amerika. Dan zaman ini, ingat zaman itu zaman apa? Zaman 2000 itu belum ada email kayak kita yang secanggih sekarang. Jadi kita harus kirim pakai FedEx, kita harus kirim pakai TNT, pakai DHL dan zaman segitulah gitu. Terus saya kemudian kuliah di S2, saya dapat beasiswa dari pemerintah Belanda, kemudian saya kuliah di S2 di Belanda, terus kerja sana setahun, kemudian saya pulang. Saat pulang saya kerja di Mahkamah Konstitusi, dan saya saat itu Prof. Jimli yang sebagai mentor saya mengatakan bahwa kamu harus sekolah S3 gitu. Dan ternyata pada saat saya belajar untuk S3 ternyata tuh saya nggak sepintar yang saya duga kira-kira. Kalau untuk S2 saya apply-nya 10 kali, untuk S3 saya apply-nya 32 kali Pak. 32 kali selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu saya ngulang lagi apply beasiswa, cari TOEFL lagi, belajar TOEFL lagi, kemudian tiap tahun ada lagi pembukaan, saya lamar lagi, ditolak lagi, itu sampai 4 tahun. Dan mungkin
Tuhan Yang Maha Kuasa mungkin tahu kali bahwa 32 kali itu sudah yang paling mentok lah. Karena saya bilang udahlah ini yang terakhir deh, kalau ini sudah enggak lah. Dan ternyata kebetulan ya 32 itu akhirnya saya terakhir dapat lah. Tapi maksudnya poinnya adalah bahwa seringkali kan kita merasa karena kita dikeliling oleh kawan-kawan, sahabat kita, mereka selalu memberikan respon yang positif, oh kamu bisa gitu. Tapi sebenarnya di dalam kenyataannya saat kita harus berkompetisi, kita berkompetisi dengan begitu banyak orang gitu loh. Dan ada orang yang memang sejak lahirnya sudah pintar, ada orang-orang yang lingkungan yang membuat dia belajar aktif dan dia bisa responsif terhadap setiap perubahan. Ada kita yang mungkin agak-agak lambat untuk menangkap sebuah perubahan dan belajar. Dan saya rasa dimanapun kawan-kawan sekarang berada, saya berharap kawan-kawan tidak pernah lelah untuk mencoba sesuatu yang baru, dan terus mencoba dan tetap melakukan yang lebih baik dari yang lebih baik lah gitu. Misalnya kalau kayak S3 itu kan misalnya dia harus minta IELTS itu 7,0. Itu bang, cari IELTS 7,0 itu susah semampus. Saya cuma dapat 6,5 mentok tuh berapa tahun, susah banget gitu. Dan jangan-jangan memang kita harus melihat bahwa ternyata kita, ya mungkin kita nggak bisa di luar negeri, tapi bisa saja S2 di dalam negeri misalnya, iya kan? Ya. Ternyata kita mampunya untuk di S2 di dalam negeri, ya sudah gitu. Harus ada proses adjustment pada saat satu periode. Demikian bang. Berarti sudah gagal 42 kali. Ya, sudah gagal. Kalau dihitung untuk beasiswanya ini bukan gagal karena menolak cinta kan, enggak kan? Enggak. Ini gagal untuk apply beasiswanya udah hampir 42 kali ya. Iya, itu. Pak Fit, kalau dilihat dari kemampuan, pengalaman, sebenarnya Pak Fit itu punya peluang besar kerja di law firm. Ya. Di legal, di perbankan, dan mungkin ukurannya bukan rupiah dolar ya. Iya. Boleh. Tapi setelah kita lihat profil Pak Fit ini kerja di sekretariat Panwas pada waktu itu ya, kemudian di asisten hakim, pengajar. Iya. Kok pilihannya kok sekarang Bawaslu? Padahal ada peluang besar yang di luar menunggu Pak Fit. Kalau saya sih melihatnya bahwa tetap kita ini kan punya tanggung jawab ya. Dan saya percaya bahwa Indonesia itu adalah Indonesia yang besar. Bahwa Indonesia itu adalah Indonesia negara maju. Kita punya penduduk yang luar biasa, kita punya generasi muda yang luar biasa, kita punya alam yang luar biasa, begitu banyak potensi yang kita miliki. Tapi seringkali kita, kalau kita mengutip kata-katanya dari Roosevelt sebagai presiden Amerika, dia bilang begitu banyak orang yang memuja-muja misalnya, yang mengangkat-angkat orang, tapi tidak banyak orang yang mau berlumpur-lumpur, yang bermandi dengan darah untuk melakukan sebuah perubahan. Dan saya rasa untuk mengubah negara Republik Indonesia kita ini, kita harus masuk ke dalam sistem pemerintahan ataupun sistem politik dimanapun kawan-kawan berada yang ada sekarang. Saya mengajak bahwa teman-teman bisa mau masuk ke sebuah sistem itu, dan hidup kan sebuah pilihan ya, sebuah hidup dan pilihan saya adalah untuk mendedikasikan diri saya untuk publik, sehingga saya memilih pekerjaan yang lebih berhubungan dengan publik, masuk dalam sistem sehingga adanya perubahan yang terjadi di negara yang kita cintai. Nah, kalau dulu, sekarang saya mau nanya nih, kenapa Mas Amien Sobari mau masuk Bawaslu kira-kira? Memang saya cinta di podcast ini. Saya sejak 2004 sudah di JPPR, pemantau. Kemudian 2008 PPK, kemudian 2014 PPK lagi. Baru di Bawaslu. Kalau teman-teman, PPK itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu organisasi KPU yang ada di kecamatan. Ya, lanjut. Itu kita dari awal memang di dunia kepemiluan memang sempat eksis ya. Jadi kenapa memilih Bawaslu tidak memilih KPU? Karena pilihan saat itu ada peluang di Bawaslu yang untuk bisa mengabdikan ilmu kita di sana. Okay. Dan kita sudah pengalaman di PPK kan? Iya.
Dan setelah Pak Amin ini sebagai Bawaslu, ini kan sudah Bawaslu hampir 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Dengan Panwasnya. Iya, dengan Panwas 4 tahun ya. Ya. Apa kira-kira pengalaman yang bisa ditarik? Jadi memang di dunia pemilu ini sangat menantang. Artinya saya lihat dari pilihan pilpres langsung pertama saya mengikuti waktu itu, kemudian kita beralih ke proporsional terbuka, dari demokrasi masyarakat yang hierarkinya tinggi, yang sampai hari ini menjadi problem akhirnya karena terlalu terbuka, mungkin masyarakat belum siap. Manipulasi, hoax, politik identitas dan lain-lain yang menjadi tantangan kita. Dan menurut Pak Amin, selama Bawaslu ada di Kabupaten Lumajang, kira-kira dari begitu banyak kegiatan yang dilakukan, apa yang highlight yang selalu teringat sama Pak Amin nih? Ya memang kalau ini imbal balik kita ke Pak Frit ya. Kita katakan bahwa di Bawaslu kita belum 100% sempurna. Banyak hal yang perlu kita benahi. Bawaslu ini punya tugas yang besar. Besar. Pencegahan, penindakan pelanggaran, ada nanti di sengketa adjudikasi, mediasi dan lain-lain. Tapi kewenangannya kecil. Kita tahu ketika ada permasalahan penanganan pidana. Kita pada klarifikasi itu tidak bisa memaksa menghadirkan saksi, pelapor dan lain-lain, cuma mengundang. Tidak bisa menyita barang bukti. Itu tantangan kita. Kita tahu di Gakumdu kondisinya juga saya seperti itu. Ya mungkin ini yang perlu ada masukan dari Pak Frit yang sudah hampir 5 tahun di Bawaslu. Bagaimana idealnya Bawaslu ini? Ini buat kawan-kawan yang berada di podcast kita nih, jangan lupa like and subscribe dari podcast kita pada hari ini, pada edisi perdana yang kita akan launching di Bawaslu Kabupaten Lumajang. Kan kalau saya melihatnya ya, sejak pengalaman saya hampir 5 tahun di Bawaslu dan kawan-kawan, jadi kita ini dalam edisi mati lampu. Tadi tiba-tiba ini mati lampu. Tapi karena untuk demi kepentingan konten, biar konten kita ini sama-sama bisa jalan, nggak apa-apa lah ya, kita agak gelapan sedikit lah ya. Jadi tadi Bang, kembali tadi ke dalam pertanyaan ya, bahwa kita sudah sepakat untuk memilih proses pemilihan secara langsung. Dan untuk itu dibutuhkan bukan saja partisipatif dari lembaga negara, tapi juga dibutuhkan partisipatif dari masyarakat. Misalnya, apakah masyarakat itu mau mengecek dirinya apakah ada dalam DPT atau tidak. Kemudian kedua, apakah masyarakat mau mengecek apakah ada pelaporan soal dengan politik uang, mau nggak melapor? Atau misalnya masyarakat itu menjadi saksi, apakah masyarakat itu mau menjadi saksi? Itu kan bagian dari partisipatif masyarakat, dan saya rasa itu minimum effort yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Dan misalnya apakah teman-teman kita generasi muda misalnya, bagi kawan-kawan generasi muda yang ada di Lumajang misalnya, pada saat teman-teman itu pada saat proses pemilu dan pilkada misalnya, ada proses yang terjadi di mana ada hoax dan disinformasi yang muncul di timeline kawan-kawan. Pertanyaannya adalah, apakah kawan-kawan langsung like atau share, atau kawan-kawan langsung bilang ke grup WhatsApp, bro, sis, jangan dong kirim beginian, ini nih hoax ini. Nanti kalau ini hoax, kita laporkan, ada yang melaporkan ke polisi, Anda pasti akan kena misalnya. Atau misalnya teman-teman menemukan hoax di timeline baik Instagram, Facebook ataupun YouTube misalnya. Apakah teman-teman mau mengklik 3 titik sebelah kanan atas untuk save report, misalnya ini abusive, ini ada mengandung disinformasi, atau ini mengandung ujaran kebencian. Itu saja, itu sudah bagian daripada partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Amin, bahwa ya Bawaslu memang punya perangkat untuk sampai di TPS, bahkan kita punya perangkat untuk pengawas TPS sejak tahun 2016, di mana Bawaslu bisa mengawasi dengan lebih efektif hari pemungutan suara. Tapi kan pemilu kan bukan hari pemungutan suara saja, ada namanya proses pemutahiran data pemilih, ada namanya proses pendaftaran partai politik,
ada verifikasi faktual, verifikasi administrasi, ada pendaftaran paslon, ada DCS, daftar calon sementara, ada daftar calon tetap misalnya. Belum lagi kita bilang ada seleksi penyelenggaranya, belum lagi kita bilang kampanyenya, belum lagi desain kertas suaranya. Itu kan semua bagian yang harus diawasi oleh kita semua. Dan pertanyaannya adalah apakah masyarakat mau terlibat atau tidak, itu saya rasa menjadi poin penting dalam proses demokrasi dan tugas kita bersama. Kita masih apatis. Ya, betul. Tapi mungkin ini kan bukan isu hangat lagi, isu panas sekarang. Yeah. Sebagai pengajar HPN juga terkait isu penundaan pemilu ya. Bahkan ada yang kedua ini, kita balik kanan lagi ke sistem proporsional tertutup. Ada usulan seperti itu. Bagaimana? Wah, ini Pak Amin adanya dua isu nih. Pertama isu untuk penundaan, yang kedua isu untuk proporsional tertutup misalnya, ya kan? Nah, kalau saya sih melihatnya gini, pertama bahwa kenapa kita membuat sebuah kesepakatan dalam Undang-Undang Dasar, kenapa kita memilih pemilihan itu selama 5 tahun gitu loh, ya kan? Dan kita sudah sepakat bahwa ada dasar kita kenapa proses pemilihan gubernur 5 tahun, pileg 5 tahun, pilpres 5 tahun. Kita punya dasar filosofis yang kita lakukan lewat sebuah proses Undang-Undang Dasar, dan itu sudah pernah kita lakukan sepanjang negara ini berdiri. Kecuali memang terjadi sangat insidensil, sangat anomali dalam segi hukum tata negara. Ada beberapa dalam sejarah tata negara kita, ada beberapa presiden yang tidak sampai ke 5 tahun misalnya. Dan itu kan bagian dari proses revolusi, proses evolusi kita sebagai sebuah negara. Jadi saya melihat bahwa kesepakatan untuk dalam kondisi yang sekarang kita lakukan, dan saya melihat itu adalah kondisi di mana kesepakatan kita untuk pelaksanaan 5 tahun, itu adalah perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan perintah itu yang harus kita laksanakan bersama gitu loh. Terus yang kedua adalah proses untuk proporsional tertutup misalnya. Dan kembali itu kan adalah perintah daripada undang-undang. Dan undang-undang kan itu kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan juga sudah pernah dan itu juga bagian daripada putusan Mahkamah Konstitusi untuk memiliki proporsional terbuka misalnya. Dan kalaupun misalnya itu suatu hari itu mau menjadi proporsional tertutup, itu ada pilihan yang dibuat dalam undang-undang. Saya rasa ada level Undang-Undang Dasar yang memiliki, kalau saya melihat bahwa ada roh dari sebuah negara itu muncul, dan kemudian ada open legal policy yang dimiliki oleh DPR dan pemerintah, di mana di situ ditetapkan menjadi proporsional terbuka sekarang. Nah, dan kalau memang mau itu ditutup, bahwa harus ada perubahan lagi yang terjadi. Tapi kan kalau kita bisa melihat bahwa kita sudah melewati sejak reformasi kita sudah melewati pemilu berapa kali nih? 4, 5, dan kita kan bisa melihat bahwa dan apakah kita bisa menarik pelajaran dari seluruh ini? Apakah ada sistem ketatanegaraan kita perlu diperbaiki, atau ini bukan persoalan ketatanegaraannya, tapi soal pelaksanaan yang harus kita lihat? Begitu, Pak? Endingnya masih mungkin ya? Ada kemungkinan ya? Secara hukum tata negara. Enggak, saya melihat kalau dari hukum tata negara, segala sesuatu mungkin saja dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan roh kenapa kita melakukan Undang-Undang Dasar? Kenapa negara kita berdiri gitu? Apakah itu termasuk sesuatu yang abusive, atau kalau disebut namanya abusive constitutionalism, di mana kita mempergunakan konstitusi secara sewenang-wenang kita, atau kita melihat bahwa respect kembali kepada masyarakat, sebenarnya masyarakat itu maunya seperti apa, dan bagaimana caranya agar tetap masyarakat tetap menjadi pemegang kedaulatan selama proses ini terjadi. Siap? Mungkin ini Pak Fit, sebagai pengawal demokrasi, kan Pak Fit di tatanan level atas Bawaslu RI, ya mungkin bagaimana menurut Pak Fit kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Ini Bawaslu Lumajang atau CNN nih? Ini CNN atau apa nih? Atau nyapa Kompas TV nih? Iya kan?
Saya melihat bahwa bagaimanapun setiap negara itu memiliki tantangan tersendiri dalam proses demokrasinya. Dan kita ini saya melihat bahwa kalau saya kebetulan menjadi anggota Bawaslu dan saya melihat 34 provinsi, mungkin dari 514 kabupaten kota yang ada, mungkin saya sudah hampir 200 di antaranya misalnya gitu kan. Terus kemudian lihat berbagai daerah. Satu yang kita lupa bahwa negara kita ini adalah negara besar, negara yang sungguh besar gitu loh. Luar biasa. Dan setiap daerah itu punya persoalannya masing-masing. Setiap orang daerah itu punya konteks politik dan sosial yang berbeda gitu loh. Mungkin di Lumajang persoalannya ada, di NTT mungkin ada, di Papua ada, di daerah KPR, setiap daerah, kepulauan, daerah daratan yang di maju dan tidak maju, kita punya begitu banyak, kita punya banyak tipologi dari sebuah daerah. Pertanyaannya adalah sekarang apakah kita mau memakai satu sistem yang sama untuk semuanya gitu. Dan kedua, proses demokrasi kan bukan hanya berbicara kepada peraturan, tapi juga berbicara mengenai partai politik. Kemudian termasuk aparat dan dalamnya, para calegnya, para pengurusnya, para anggota dewannya, satu. Yang kedua, penegak hukumnya gitu loh. Apakah polisian dan kejaksaan dan peradilannya. Dan yang ketiga, apakah civic society-nya itu mendukung. Dan keempat, apakah masyarakat itu ikut serta dalam proses di demokrasi. Saya ingat suatu hari saya pernah diskusi sama ketua KPU Belanda. Dan saya bilang bagaimana cerita di Indonesia kita masih punya persoalan soal politik uang. Dia bilang, wah kalau saya di Belanda itu nggak mungkin, dia bilang, nggak mungkin ada orang dikasih $50, kira-kira 800.000, terus dia mau memilih salah satu caleg. Itu hati nurani ya? Itu tidak sesuai dengan hati nurani dia dan itu tidak mungkin. Saya bilang itu konteks di Belanda. Di Belanda orang bisa mengatakan, oh kami nggak mungkin dibayar. Tapi dalam konteks Indonesia kan bukan begitu dia punya persoalannya. Kenapa? Karena kita masih punya persoalan ekonomi, kita masih punya persoalan pendidikan, kita masih persoalan nepotisme baik karena kerabatan ataupun karena suku bangsa yang kita punya. Kita masih punya persoalan itu, kita masih punya terikat satu sama lainnya itu gitu. Dan saya rasa itu yang menjadi tantangan kita semua. Dan untuk itu kan, untuk menjadi sebuah negara yang berkembang kan dan negara maju secara demokrasi, kalau saya melihat bahwa dibutuhkan pertumbuhan demokrasi, pertumbuhan kualitas dari kelima faktor tadi, masyarakat, civil society, kemudian partai politiknya, kemudian dari si jaksa dan polisi sebagai perangkat hukumnya, termasuk di bagian peradilannya. Saya rasa itu bisa menjadi contoh, apakah bisa menjadi indikator apakah demokrasi kita prosedural atau hanya sekedar demokrasi yang secara substansial. Terima kasih Pak Frit. Saya kira yang terakhir. Mohon maaf Pak Frit. Pak Frit kan di injury time ini di Bawaslu. Mungkin ada motivasi, pesan-pesan untuk teman-teman yang masih diberi amanah, walaupun tidak lama lagi sekarang. Ya. Kawan-kawan yang Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, mungkin ada Panwascam ataupun teman-teman yang berada di staf, kita ini kan diberi amanah sebagai pengawas pemilu. Ya. Kita ini menjalankan tugas dengan disumpah oleh undang-undang. Dan kalau kita disumpah sebagai seorang pejabat dalam rangka untuk melakukan tugas negara. Jadi kawan-kawan pengawas pemilu, Bapak Ibu bukan pegawai, Bapak Ibu adalah pelaksana undang-undang. Artinya adalah pada saat kita siap untuk bersumpah atas nama undang-undang, atas nama agama yang kita percayain, itu adalah untuk kebaikan Indonesia, itu untuk kebaikan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan untuk di Lumajang, itu adalah kebaikan untuk bagaimana caranya untuk membuat Kabupaten Lumajang menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun yang berikutnya. Apakah penuh tantangan? Pasti penuh tantangan. Apakah ini perjalanan yang mudah? Ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi kalau kita bersama-sama secara kolektif kolegial, secara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, saya selalu mengatakan bahwa kepada pengawas pemilu, jangan takut untuk bertindak.
Karena Sudah dapat atau tidak? karena bapak ibu bukan kaleng-kaleng. Kalau kata anak-anak sekarang, bapak ibu itu bukan ken-ken, gitu kira-kira ya. Bapak ibu ini bukan kaleng-kaleng. Bapak ibu adalah orang-orang yang dipilih, dilatih dan disumpah oleh negara untuk menjadi pengawas pemilu. Bertindak dan bersikaplah sebagai seorang pengawas pemilu. Saya berharap suatu hari bisa bertemu lagi, baik langsung di Kabupaten Bawaslu Lumajang ataupun di berbagai tempat lain, dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bersama dengan rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu. Bagaimana Lumajang, Pak? Hah? Bagaimana Lumajang? Agak panas, tapi B29-nya. Wah, mantap. Belum kita ke apa ya? Air terjun Tupak Sewu gitu. Saya suatu hari mau ke apa? Romo apa? Rani Gembolo. Rani Lembolo. Exotic gitu. Suatu hari kalau badan saya agak turun 5 kilo lebih lagi ya kan, Bisa hiking mungkin gitu. saya akan berani untuk pergi ke sana gitu. Terima kasih, hebat hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Fit di edisi perdana ngobrol demokrasi Bawaslu Banyuwangi. Terima kasih Pak Fit. Siap, makasih ya. Dan saya terus. Siap. Gini dulu. Siap, dah. Sip, ya kan? Akhirnya jadi, ya kan ya. Nanti agak bocor-bocor sedikit, kalian lah bereskan lagi lah ya.